Iya, kembali di Newsroom pemirsa, saya undang narasumber kami malam hari ini di Newsroom. Tapi kami masih mempunyai tayangan menarik ini untuk Anda. Pondok Pesantren Nurul Iman yang terletak di Kampung Cipayung Lebak, Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Para santri di pondok pesantren ini berasal dari berbagai daerah, mulai dari Banten sampai Jawa Tengah. Pondok Pesantren Nurul Iman yang lebih mengedepankan tahfiz Quran ini tidak lepas dari jasa Endang Irawan yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online daerah Jakarta. Endang Irawan sendiri orang asli Betawi, dia tinggal di Kota Bambu, Palmerah, Jakarta Barat. Meskipun aktivitas sehari-hari dilakukan di daerah Jakarta sebagai pengemudi ojek online, namun Endang sering menyempatkan diri untuk datang ke pondok pesantren ini. Di mata para santri, selain sebagai pengasuh pondok pesantren, Endang sudah seperti orang tua bagi mereka. Dengan pendapatannya sebagai pengemudi ojek online yang tergolong pas-pasan, Endang membiayai pondok pesantren dan juga anak istrinya. Kepedulian Endang yang juga aktif di Sanggar Budaya Betawi di Palmerah kepada para santri di pondok pesantren Nurul Iman tidak sia-sia. Para santri dapat menunjukkan prestasi yang membanggakan dengan menjuarai lomba tahfiz Al-Quran Kota Bogor. Ya, pemirsa, inilah sosok inspiratif Pak Endang Irawan. Silahkan Pak Endang bergabung bersama kami. Selamat malam, terima kasih sudah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Burung dare, bulung geratik, ikan berame main di kulem. Cakep. Ini Neng Ayu yang cantik, saya diterima di dalam. Diterima dong, selamat datang. Aduh, ini yang belakangan viral di media sosial, TV, koran online dan sebagainya. Gimana sih rasanya tiba-tiba viral, Bang? Kalau sebenarnya jujur, saya sih sebenarnya nggak perlu dikenal gitu ya. Bahkan saya sebagai hanya tukang ojek aja, yang penting urusan saya semua bisa teratasi. Mudah-mudahan Allah pun akan membuka jalannya gitu. Kalau dijadikan sebagai viral atau terkenal kepopuleran itu bukan cita-cita saya sebenarnya. Bukan cita-cita, tapi sekarang viral, terkenal, bonus lah ya. Sempat ketemu Pak Presiden? Pernah dengan Bapak Jokowi Yusuf Kala kemarin itu bahwa beliau mengadakan pembayaran zakat di Basnas dan saya pun ikut bersedekah di sana rame-rame antara presiden dan ojek online seperti itu. Luar biasa. Ini menekuni profesi sebagai tukang ojek online sejak kapan? Kurang lebih 2015 saya, hampir 3 tahun kali ya. Hampir 3 tahun ya. Saya manggilnya Bang Endang atau punya nama panggung nggak sih? Ada, kalau biasanya nih dikenal sih Bang Soplo. Kenapa dipanggilnya Bang Soplo? Nah, Bang Soplo ini adalah nama poyokan yang sama yang waktu itu saya sekolah di Jamiatul Khair Habib Gures Asegaf. Memberikan nama saya dengan saya ini orangnya kadang ada keseriusan, kebecandaan apa. Terus bagaimana, udah ente aneh kasih nama Soplo, insya Allah nama ini akan populer, akan ngetop gitu di muka dunia katanya. Aneh dengan terima aja insya Allah, tapi memang kenyataannya seperti itu. Bang Soplo, pembina pondok pesantren. Tapi apa ya, dandanannya nggak yang kayak pembina pondok pesantren, ini lebih casual, lebih santai begitu. Kenapa sih milih yang seperti ini dandanannya? Ya, sekarang ini memang kita harus berusaha bukan untuk menonjolkan ketenaran, tapi kita jelambar kampung Gusti, ada gambar, ada bukti gitu. Satu begitu, kedua, kenapa kita harus menjalankan? Kalau kita buat dikenal, buat tenar, bukan seperti itu. Kita ini sedang berusaha untuk bagaimana generasi-generasi kita ini mengetahui tentang keilmuan, bukan nyari popularitas buat saya sendiri.
Kita di belakang layar, tapi intinya pemikiran kita sampai ke bawah gitu. Narik ojeknya biasanya di daerah mana, Bang? Ya, kebanyakan sih di Jakarta. Di Jakarta, kalau memang kebenaran ada di Bogor, ya di Bogor. Tapi kebanyakan memang di daerah Kota Bambu Selatan, Selipi, Rumah Sakit Harapan Kita tuh. Tapi pondok pesantrennya kan letaknya nggak di Jakarta ya? Enggak, di Bogor. di Ciomas, Bogor, Kampung Sukaharja, Cipayung. Sering ke sana? Ya kalau di sana bukan sering lagi. Setiap hari? Ya enggak setiap hari juga, kadang-kadang ya bisa sebulan 3-4 kali, bisa 5 kali. Ya bagaimana kepentingan di sana darurat, saya pasti akan datang. Ngumpulin duitnya gimana sih untuk pondok pesantren ini? Kalau masalah ngumpulin duit, sampai detik ini pun saya belum ketemu matik-matikannya nih. Pokoknya begitu dia butuh ada gitu. Insya Allah kalau dia butuh ada, kita juga berusaha, namanya manusia. Hanya kita bisa menjalankan karena semua urusannya Allah yang punya kan. Gitu. Selain sekarang kerja sebagai tukang ojek online, ada sambilan lain nggak, Bang? Ya sambilan lain kalau awalnya kan aneh gituan apa namanya mekanik elektrik. Yang jarang listrik. Pulang ya? Iya. Kayak Bang Toib nih. Iya, kebenaran. Nah kalau sekarang di rumah nih ya kadang-kadang ada aja gitu kerjaan yang namanya servis mesin air. Atau saya betulin listrik koslet tetangga, ada lah. Semacam itu pernah ya. Tetap kerjanya mekanik Iya. ya. Kalau ngojek sendiri biasanya mulai keluar rumah jam berapa? Insya Allah ini bareng kami pukulan beduk subuh tuh. Habis sholat subuh langsung? Habis sembahyang subuh kita langsung keluar tuh terus paling istirahat ya kembali lagi ke rumah jam 8 malam lah. Pulangnya jam 8 malam. Kalau lagi capek di jalan, ini apa yang dilakuin? Kebenaran saya alhamdulillah banyak rekan-rekan base camp atau yang disebut komunitas Gojek, grup-grup WA, kita bisa singgah silaturahmi ke sana kemari. Alhamdulillah kita mengikuti kegiatan tersebut ya, kita banyak mengenal dari teman-teman di jalan lah gitu. Oke, Mang Soplo sekarang kan viral. Ada nggak sih penumpang yang sadar kalau dianterin sama abang? Ini kan yang di koran, ini kan yang di TV. Dalam ratusan manusia ya paling 1-2 lah, karena kita tidak pernah jarang lah menceritakan keadaan saya dan mengaku-ngaku, saya nggak pernah. Tapi kabarnya sering dapat rezeki dan dibantuin sama penumpang, itu gimana ceritanya? Ada, memang ada juga yang dari kepolisian itu bahwasanya berjalan sampai sekarang dia per bulan 350.000. Dia tidak mau disebut namanya, itu sampai kurang lebih sudah 2 tahun dia itu jadi donatur saya. Jadi donatur tetap ya? Oh iya, ada yang seperti itu memang. Apa sih Bang tantangannya ketika bekerja di jalan, secapek apa, selelah apa? Yang namanya kita tukang ojek atau kerja di jalanan, saya pikir memang sangat dahsyat perjuangan kita. Apalagi Jakarta macet ya, macet banget. Nggak sanggup, kalau yang udah nggak biasa dia nggak sanggup. Tapi kalau kita nikmatin aja, yang namanya kita udah barang siapa yang dia menyintai pekerjaannya, dia enjoy aja. Tapi kalau dia sekedar iseng, selesai. Nah karena kita kebutuhan, karena kita memang membutuhkan pekerjaan yang rileks dan santai, tapi kita ngejalanin aja. Biasanya per hari dapat berapa? Sesuai gambaran aja, ada yang enggak tiap hari sama. Rata-rata bisa sampai 400, 300, 250. Ya bagaimana kita lagi moodnya aja, ada kadang 100 lagi nggak mood. Ada yang 250, 300. Bahkan pernah saya sehari bisa 600 gitu. Wow. Oh, karena ada kelebihan gitu kan. Ya kita nggak tahu, rezeki kan Allah yang ngatur. Betul. Ini gimana cara bagi-bagi duitnya buat rumah, kebutuhan rumah, dan juga buat pesantren? Itu, jadi kita memang kan kita kebenaran anak 2, rumah saya juga ngontrak. Nah, jadi di sini kita menyesuaikan kebutuhan mana. Saya membagi, memang kalau kebutuhan anak saya dibagi menjadi 4 bagian nih katanya. Bagian, apa aja tuh Bang? Kemudian kayak bayar kontrakan, kayak itu wajib kan harus bayar, kalau nggak kita bayar diusir. Betul. Kedua nanti kebutuhan anak saya. Nah, tapi kebanyakan memang semua itu berjalan dengan begitu gampangnya gitu. Alhamdulillah. Walaupun kadang-kadang pola pikir kita nggak nemu. Wah, ini harus bagaimana? Matematikanya nggak nemu ya? Nggak nemu. Rumusnya nggak ada. Tapi berjalan aja gitu. Istri, anak-anak ada 2 ya. 2. Ini gimana ketika Abang memilih untuk berbagi, menyisihkan penghasilan untuk pesantren yang memang tetap
dialokasikan di sana? Ya, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau semua namanya kita yang namanya berbuat baik itu, siapa sih yang tidak akan mendukung gitu. Dari rekan-rekan ojol juga mendukung, masa keluarga tidak mendukung. Bahkan yang awal mendukung ya keluarga kan gitu. Alhamdulillah ya dapat dukungan dari keluarga. Iya. Seru banget, nanti kita ngobrol lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Newsroom, akan kembali usai jeda.